Shalom Bapak Ibu Komisi Usia Indah Chungsin. Pada hari ini kita bersyukur bahwa dalam kesempatan ini Pendeta Daniel akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Kemurahan Tuhan. Janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom Bapak Ibu Komisi Usia Indah Chungsin. Walaupun kita sudah lama tidak berjumpa, tetapi hari ini kita memulai satu rekaman live streaming, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah kami boleh menjumpai para anggota Komisi Usia Indah Chungsin. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi kami pengertian, dan tolonglah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya ingin menerangkan tentang perlunya kelahiran kembali atau lahir baru. Seperti apakah kelahiran baru itu? Saya akan membacakan dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 1-5, kemudian ayat 14-16 demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Tuhan Yesus berkata, menjawab demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia sangat paham tentang hukum Taurat. Bahkan dia sudah menjalankan perintah-perintah keagamaannya dengan sangat teliti. Dia juga tergolong Sanhedrin, yaitu golongan yang sangat berpengaruh di bidang keagamaan Yahudi. Tetapi dalam dirinya ingin mengenal Tuhan Yesus secara lebih dalam. Karena Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat-mujizat, tetapi dia takut kepada orang-orang Yahudi yang lain sehingga ia datang pada waktu malam. Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Nikodemus, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena Nikodemus sudah memiliki konsep bahwa saya sebagai pemimpin agama pasti bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sudah melakukan ibadah 3 kali sehari, sudah berpuasa, sudah memberikan persembahan dan sebagainya. Pasti saya dijamin masuk kerajaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat. Melihat saja tidak bisa, apalagi masuk. Sehingga Nikodemus kebingungan dan berkata, mungkinkah saya ini dilahirkan, dimasukkan kembali dalam rahim ibunya? Namun Tuhan Yesus tidak dimaksudkan demikian. Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada Nikodemus bahwa sebenarnya seseorang bisa mampu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat yang dijanjikan itu, jika hatinya sudah dibukakan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konsep keselamatan bukan karena kita melakukan perbuatan yang baik, tetapi anugerah Allah, kemurahan Allah yang mengubahkan hati kita, sehingga hati kita yang keras menjadi hati yang lunak. Hati batu menjadi hati daging. Itulah pernyataan Yeskiel pasal 36. Ayatnya yang ke-26 dan 27. Bahwa Tuhan bisa mengubahkan hati kita yang keras dan memberikan hati yang baru. Sehingga ketika berita Injil disampaikan, yaitu kabar baik bahwa Allah mengasihi manusia, Allah berkorban bagi manusia mati di atas kayu salib, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Pada waktu itu bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan dan melawan Musa. Maka Tuhan memanggil ular-ular tedung itu di padang gurun dan memakut mereka dan ribuan mereka yang meninggal dunia. Lalu mereka berseru, berteriak kepada Musa. Dan Tuhan menyuruh Musa membuat ular dari tembaga dan dinaikkan di sebuah tiang. Setiap orang yang dipakut ular itu harus memandang kepada ular tembaga supaya tetap hidup. Adalah yang lain yang tidak percaya dan mereka pun mati. Tetapi yang memandang pada ular tembaga itu dia tetap hidup. Demikianlah anak manusia, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, harus ditinggikan, dinaikkan di atas kayu salib. Sehingga ketika kita percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus, mengandalkan pengorbanan Tuhan Yesus, dan bahkan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka kita beroleh hidup yang kekal. Jikalau kita mampu percaya, jikalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan salib Tuhan, berarti Tuhan sudah mengubahkan hati kita. Artinya kita sudah dilahirkan kembali, sehingga kita mampu percaya dan sungguh-sungguh berserah kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya dikatakan oleh Tuhan Yesus dilahirkan dari air dan roh. Air itulah firman Tuhan, Roh Kudus itu yang mengubahkan hati kita, supaya ketika berita keselamatan disampaikan, kita sungguh percaya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, menganugerahkan kepada kita, memberi kemurahan kepada kita. Anaknya yang tunggal ini adalah satu-satunya pribadi, 100% Allah, 100% manusia. Kemanusiaan Tuhan Yesus dikorbankan di atas kayu salib, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal.
Saat ini di saat-saat corona ini, kematian bisa menjemput kita sewaktu-waktu. Tapi jikalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan salib Kristus, janji Tuhan, kita memiliki jaminan keselamatan. Berarti hati kita sudah dirubahkan, sudah diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kita mampu percaya dan mau mengandalkan salib Tuhan. Berbahagialah jika kita sungguh-sungguh bisa percaya dan mengandalkan salib Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk di masa-masa sekarang, tidak perlu khawatir, karena di dalam Tuhan Yesus kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih, kiranya kebenaran firman-Mu Kau meteraikan dalam setiap hati dari para bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam Komisi Usia Indah Chongsin. Tuhan, kami tahu saat-saat ini corona sedang merajalela. Tolong Tuhan, lindungi, berkati supaya para Usia Indah Chongsin ini bisa terlindung dan mereka tetap mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Akan berkati iman mereka tetap bertumbuh dengan membaca firman Tuhan, dengan memuji-muji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya Tuhan pemilik hidup kami, Juru Selamat kami satu-satunya. Amin.